Kasus pengiriman 226 ekor anjing jagal yang digagalkan tim Reskrim Polrestabes Semarang di gerbang tol Kalikangkung Semarang pada Sabtu 6 Januari lalu akhirnya memasuki babak baru. Dalam proses hukum yang berjalan, polisi menetapkan 5 orang awak truk sebagai tersangka. Kelimanya adalah Donald, Sulasnu, Aryoto, Wagimin, dan Ervan, yang kesemuanya merupakan warga Gemolong Sragen. Dari hasil pemeriksaan, kelima tersangka sudah 10 tahun menjalankan bisnis jual beli anjing dengan sekitar 300-400 ekor per bulan. Anjing yang didapatnya dari beberapa daerah di Jawa Barat kemudian dibawa ke area Solo Raya, yang diantaranya untuk dijagal dan dikonsumsi. Tersangka dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Tersangka diduga melakukan unsur penyiksaan dengan mengikat tali kaki, leher, badan anjing dan memasukkannya dalam karung, kemudian menggantungnya di dalam bak truk. Kalau dari pengakuan Polsek, Polres maupun dari dinas, dia juga sudah menguploadnya di akun resminya mereka, bahwa mereka menyampaikan bahwa surat ini palsu dan tidak sesuai dengan formatnya. Namun dari kesaksian tersangka pelaku, mereka menemui seseorang, ya kan? Ya, tentunya berarti oknum tersebut sudah memalsukan surat dan kami akan mendalami itu. Dan setelah hasil pemeriksaan, hewan ini mengandung penyakit juga ada beberapa, sehingga inilah yang melanggar peraturan tersebut. Polisi kini masih terus mendalami adanya kelompok sindikat lain yang masih melakukan aksi yang sama dan beroperasi secara ilegal. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana perkembangan penyidikan, penyeludupan ataupun pengiriman ratusan anjing yang diduga akan dijagal dan dikonsumsi? Kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Darmasena. Pak Andika, selamat malam. Pak Andika? Ya, gimana Mbak? Baik, Pak Andika, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Apa saja peran mereka? Baik, jadi terkait dengan penanganan kasus yang sedang kita tangani saat ini terkait dengan selundup anjing ini, kemarin kami sudah menetapkan 5 tersangka, yang dimana dari kelima tersangka ini memang memiliki peran yang berbeda-beda, yaitu yang inisial DA, ini merupakan sebagai otak dan juga yang membeli, begitu juga yang bersangkutan akan mendistribusikan. Kemudian untuk yang 4 tersangka, ini perannya itu turut serta, karena dari 4 orang ini sebagai yang salah satu sebagai driver, kemudian yang 3 ini sebagai kuli untuk mengangkut anjing ini. Kelima tersangka ini kami jerat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang ternakan dan kesehatan hewan, yang dimana kami jerat dengan pasal 89 ayat 2, yaitu yang dimana mengeluarkan atau memasukkan hewan yang dimungkinkan membuat penyakit. Itu juga kami lapis juga dengan pasal 91B, yaitu tentang penganiayaan terhadap hewan yang berakibat cacat dan juga mati, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Begitu Mbak. Pak Andika, dari mana saja ratusan anjing ini didapatkan pelaku? Siapa pemasoknya? Sudah berapa kali mereka melakukan pengiriman? Karena bisnis ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dan seberapa besar kemudian keuntungan pelaku? Jadi dari hasil pemeriksaan bahwa hewan-hewan ini dibawa dari daerah Subang yang rencananya akan dibawa ke daerah Klaten. Kemudian kemarin sempat digagalkan, memang di bulan Desember tanggal 23 ini memang sudah viral terkait dengan pemberitaan ini, dan juga dari masyarakat pencinta hewan juga mengirimkan informasi di aplikasi yang sudah ada di Polrestabes Semarang ini, yaitu aplikasi Libas. Ini sudah kami tindak-lanjuti juga, namun memang pada waktu itu mereka tidak lewat tol sehingga bisa lepas. Kemudian kemarin di tanggal 6 Januari, alhamdulillah bersama-sama dengan pencinta hewan kita bisa menggagalkan penjutaan ini. Gitu Mbak. Baik. Pak Andika, pelaku mengaku membayar sekitar Rp850.000 untuk mendapatkan surat jalan dan surat barang bawaan dari Polsek Subang dan juga Dinas Peternakan dan Kesehatan UPTD Subang. Artinya ada keterlibatan polisi dan pegawai dinas dalam kasus ini?
Terkait dengan surat yang dibawa, ini tentunya kita tetap akan melakukan pengembangan ke arah surat-surat ini. Kami juga sudah berkoordinasi juga dengan Polres Subang. Nanti kita akan jadi investigasi, baik itu dari dinas dan juga dari Polsek. Terkait surat, memang dari komunikasi awal bahwa itu memang tidak terregister. Kami tentunya kita akan tetap dalami terkait dengan surat tersebut. Itu, Mbak. Baik, artinya surat-surat ini masih terus diselidiki apakah asli atau tidak dan siapa pelakunya begitu ya. Jadi penyidikan akan dilebarkan. Siapa yang menampung ratusan anjing-anjing ini, Pak Andika? Dan siapa kemudian yang menjaga? Dijual kemana kemudian? Karena ini pertanyaan publik. Apakah ini praktek legal atau ilegal? Jadi untuk modusnya, anjing-anjing ini dibawa dari Subang, kemudian dibawa ke daerah Klaten. Ini dari keterangan tersangka memang ada beberapa orang banyak ya yang langsung mengambil barang-barang ini pada waktu sampai di wilayah tujuan. Anjing-anjing ini langsung didistribusikan ke puluhan orang. Ini yang diduga anjing-anjing ini akan digunakan untuk kepentingan yang ini masih kita dalamin. Terkait dengan data-data ini tentunya pasti akan kami arahkan untuk penyidikan ke arah sana juga, baik itu daerah Subang dan juga wilayah tujuannya. Karena data sudah kami dapat, mungkin pengembangan nanti kami akan mengarah ke sana juga, Mbak, terkait dengan yang menerima anjing-anjing ini, begitu, Mbak. Baik, artinya pelaku yang menampung, menjagal dan menerima pengiriman anjing-anjing ini bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Nanti itu dari hasil penyidikan kami, tentunya dengan nanti akan diperiksa orang-orang semuanya yang terkait dengan dari keterangan tersangka, nanti kami akan gelarkan kembali terkait perkembangan kasus ini, begitu, Mbak. Baik, Pak Andika, 10 tahun bisnis ini berjalan, apakah ada kelompok lain yang juga melakukan praktek yang serupa? Nah, ini tentunya kami tetap masih melakukan penyidikan. Tentu dari tersangka ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan pengembangan sampai ke akarnya, begitu, Mbak. Definisi sampai ke akarnya ini artinya apakah meluas mungkin saja pemasok atau dari wilayah lain atau seperti apa? Ya, tentunya nanti kita bisa tahu ini modusnya yang sebenarnya dari pemasoknya itu siapa, kemudian penerimanya bagaimana. Karena dari keterangan tersangka, anjing-anjing ini ada yang dibuat untuk berburu dan lain sebagainya. Tentu ini kami masih mendalami terkait keterangan dari tersangka ini, begitu, Mbak. Baik. Diduga akan dikonsumsi, kemudian ratusan anjing ini akan diselundupkan ke wilayah Solo Raya, begitu ya, Pak Andika? Untuk dari keterangan tersangka ini dibawa ke wilayah Klaten, Mbak. Wilayah Klaten. Wilayah Klaten, baik. Terakhir, himbauan bagi masyarakat. Kita tahu muncul kasus ini pertama karena ada video yang viral. Ada sebuah truk yang membawa ratusan anjing dalam kondisi yang memang kita sudah lihat bersama, begitu ya, videonya memang tidak layak, tidak manusiawi, memperlakukan hewan anjing seperti itu. Tapi kemudian ada truk lainnya yang kemudian akhirnya diungkap oleh pihak kepolisian. Ada himbauan tertentu bagi masyarakat terkait hal ini? Himbauan ya tentunya apabila ada yang melihat terkait dengan aktivitas seperti ini segera dilaporkan. Kemudian kami juga dari anjing-anjing ini kemarin sempat kami lakukan pemeriksaan terkait medisnya bahwa memang benar itu di anjing-anjing ini juga banyak bakteri, bahkan ada cacing jantungnya. Nah, tentunya ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Saya harapkan tidak ada lagi yang membawa anjing seperti ini dan tentunya ke depan apabila dia melihat silahkan dilaporkan ke kepolisian, begitu, Mbak. Baik, kita harapkan juga kasus-kasus serupa bisa diungkap secara tuntas. Terima kasih sekali lagi Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Darmasena. Selamat malam, Pak Andika. Malam, Mbak.